Kaisar Naga Abadi Chapter 701 Bahasa Indonesia. 701 Menyegel Ngarai. Luming dan tetua berjanggut merah saling mengangguk. Tetua Redbeard, kamu harus kembali ke suku dan melaporkan beritanya. Kakak lu dan aku akan segera datang. Kata Ciyue kepada Penatua Cisu. Tapi Nona muda. Penatua Cisu hendak menolak, tetapi ketika dia melihat mata Ciyue yang lebar, dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuk wanita muda yang keras kepala ini. Dia hanya bisa kembali ke sukunya dulu. Luming, selama pertarungan singkat denganmu tadi, aku melihat bahwa kamu memahami prasasti dan susunan prasasti. Kamu seharusnya cukup berpengetahuan, kan? Ciyue tiba-tiba bertanya, secercah harapan muncul di matanya. Tidak apa-apa, kurasa. Luming mengangguk. Nak, apa yang kamu maksud dengan lumayan? Prasasti dan formasi yang dewa berikan kepadamu hampir semuanya yang dewa ajarkan kepadamu. Siapa lagi di dunia ini yang memiliki prasasti lebih banyak daripada dewa ini? Dandan langsung berteriak tidak senang. Kura-kura kecil sepertimu benar-benar bisa bicara. Redmond terkejut pada awalnya, lalu matanya melebar saat dia menatap Dandan dengan rasa ingin tahu. Tentu saja saya dapat berbicara. Kalau kamu saja bisa bicara, kenapa aku tidak? Kamu sangat aneh. Dandan cemberut dan memandang bulan merah dengan jijik. Mulut bulan merah langsung terbuka menjadi bentuk O, dan dia menatap Dandan dengan linglung, matanya bersinar. Luming tersenyum kecut. Selama periode waktu ini, Luming telah menemukan bahwa ada binatang iblis di dunia bawah tanah ini. Namun, binatang iblis itu memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Binatang iblis di alam Martial King sedikit lebih baik daripada binatang buas biasa. Mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Tidak heran Ciyue sangat terkejut. Mata bulan merah melebar saat dia menatap Dandan dengan rasa ingin tahu. Cantik, apakah kamu yakin dengan roh dewa ini? Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan ini adalah kepala dari 10 Battle Beast teratas, tak tertandingi di dunia, dihormati di alam semesta, dan tak tertandingi. Dandan berdiri di bahu Luming, kedua cakar depannya berada di cangkang kura-kura, tampak seperti master yang tak tertandingi. Namun saat berikutnya, Dandan pingsan. Redmond mengulurkan tangan dan meraih kepala Dandan, meletakkannya di depan matanya dan memeriksanya dengan cermat. Aku sangat marah. Keempat kaki pendek Dandan menendang dan terbang keluar dari tangan Ciyue, mendarat di bahu Luming. Matanya terbuka lebar, dan dia ingin memakan Ciyue. Ciyue tertawa terbahak-bahak, sangat terus terang. Dia kemudian menoleh ke Luming. Luming, jika Anda mengetahui banyak prasasti dan formasi, Anda mungkin dapat memberikan bantuan besar kepada suku kami. Saat itu, para tetua suku kami pasti akan memperlakukan Anda seperti leluhur. Mereka pasti akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda miliki. Oh, apa masalahnya? Luming bertanya. Masalah ini harus dimulai dari situasi suku macan tutul merah kita saat ini. Ciyue dan Luming mulai berbicara. Di dunia bawah tanah, pertarungan antar suku tidak ada habisnya. 60 tahun yang lalu, suku macan tutul merah masih merupakan suku yang sangat kuat. Suku tersebut memiliki banyak ahli dan sangat berkuasa. Mereka menduduki wilayah yang luas dan subur. Pada saat itu, kepala suku macan tutul merah adalah seorang ahli terkenal yang telah mencapai puncak tingkat dewa, yaitu puncak tingkat ke-6. Namun kemudian, kepala suku serigala surgawi, suku ular yin, dan suku macan darah bergabung untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap kepala suku macan tutul merah. Pada akhirnya, kepala suku macan tutul merah terluka parah dan disegel di sebuah ngarai. Kepala suku macan tutul merah meninggal di ngarai itu. Tidak hanya itu, pemimpin suku macan tutul merah juga membawa prasasti rahasia suku macan tutul merah yang paling indah, yang merupakan dasar dari suku macan tutul merah. Tanpa manual rahasia prasasti, kekuatan tindak lanjut dari suku macan tutul merah menjadi semakin lemah. Dalam 60 tahun terakhir, wilayah yang diduduki suku macan tutul merah kurang dari 20% wilayah sebelumnya. Jika bukan karena dukungan beberapa sesepuh, diperkirakan suku macan tutul merah akan dimusnahkan oleh 3 suku besar tersebut. Adapun segel di ngarai, dipasang oleh 3 pemimpin suku. Itu sangat rumit, dan formasi prasastinya unik untuk ketiga suku tersebut. Kecuali jika ketiga pemimpin suku bekerja sama untuk memecahkannya,
suku macan tutul merah tidak akan mampu memecahkannya. Oleh karena itu, ketika Qi Yue melihat bahwa Lu Ming mengetahui begitu banyak prasasti dan formasi, dia ingin mencobanya. Jika Lu Ming dapat membuka segel dan mengeluarkan manual pemurnian prasasti rahasia suku macan tutul merah, bukankah para tetua suku macan tutul merah akan memperlakukan Lu Ming seperti leluhur mereka? Baiklah, ayo pergi dan lihat. Lu Ming mengangguk. Jika dia ingin dihargai oleh pihak lain dan jika dia bisa memberikan sedikit bantuan kepada pihak lain, itu akan menjadi yang terbaik. Baiklah. Qi Yue sangat gembira. Dia membawa Lu Ming ke tempat pemimpin suku macan tutul merah sebelumnya disegel. Menurut Qi Yue, tempat itu sangat dekat dengan kota suku macan tutul merah, hanya berjarak 100 li. Itu adalah pegunungan yang sangat luas. Ada puncak gunung besar yang menembus langit. Mereka curam dan megah. Ada 2 puncak gunung besar di antaranya, membentuk ngarai selebar 10 meter di tengahnya. Ngarai ini adalah tempat di mana kepala suku macan tutul merah sebelumnya disegel. Ada ahli dari suku macan tutul merah yang menjaga tempat ini. Begitu Lu Ming dan Qi Yue tiba di pintu masuk lembah, mereka melihat lusinan sosok menjaga pintu masuk. Qi Yue, iya, itu kamu. Beraninya kamu, teman-teman, bunuh orang ini untukku. Mereka baru saja sampai di pintu masuk lembah ketika mereka mendengar teriakan nyaring. Apa yang sedang kalian lakukan? Berhenti, teriak Qi Yue, dan yang lainnya, yang hendak bergerak, berhenti. Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman dingin. Orang yang menyerukan perlawanan adalah seorang pemuda. Itu adalah Qi Feng, yang sebelumnya dia sandera. Mata Qi Feng dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lu Ming, lalu ke Qi Yue, mengapa kamu melindunginya? Orang ini telah membunuh banyak penduduk suku macan tutul merah kami. Dia harus dieksekusi di tempat karena kejahatannya. Qi Feng, para tetua klan telah lama mengatakan bahwa kita harus bersikap sopan kepada orang-orang dari dunia luar. Kita harus mengundang mereka daripada berkelahi. Kaulah yang memulainya lebih dulu, jadi Lu Ming tentu saja menolaknya. Anda tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Untuk menghilangkan satu-satunya kesempatan bagi suku macan tutul merah untuk bangkit. Qi Yue sangat kuat, menatap Qi Feng dan bertanya dengan keras. Qi Yue, aku tidak bermaksud begitu. Suara Qi Feng merendah. Baiklah, Fenger, karena pihak lain telah datang ke suku macan tutul merah, dia adalah tamu dari suku macan tutul merah. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Di sampingnya, seorang pria berjanggut panjang berusia 50-an berjalan mendekat dan berkata. Paman ke-6, Qi Yue memanggil dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming pada saat yang bersamaan. Orang ini adalah ayah Qi Feng, paman ke-6-nya, dan juga orang yang bertugas menjaga ngarai ini, Gunung Emas Murni. Yue, kenapa kamu membawa adik kecil ini ke sini? Ini adalah area terlarang suku tersebut. Kata Qi Jinsan, paman ke-6, Lu Ming berasal dari dunia luar dan merupakan penulis yang sangat berbakat. Ia telah menguasai banyak prasasti dan formasi yang tidak dimiliki suku macan tutul merah kita. Dia mungkin bisa membuka segel di sini dan mengeluarkan manual prasasti rahasia di dalamnya. Jadi, saya membawanya ke sini untuk mencobanya. Kata Qi Yue. Mendengar ini, wajah Gunung Emas Murni tenggelam. Yue, tempat ini adalah kawasan terlarang suku macan tutul merah. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar masuk? Ini hanyalah omong kosong. Baiklah, kalian semua harus segera pergi. Gunung Emas Murni melambaikan tangannya. Paman ke-6, mengeluarkan manual pemurnian prasasti rahasia suku macan tutul merah berkaitan dengan naik turunnya suku macan tutul merah. Ini sangat penting. Mungkin dia benar-benar bisa memecahkannya. Qi Yue tidak menyerah. Kaisar Naga Abadi Chapter 702 Bahasa Indonesia. 702 sengaja mempersulitnya. Ekspresi Gunung Emas Murni menjadi semakin suram, lelucon yang luar biasa. Suku macan tutul merah telah disegel di sini selama 60 tahun. Bahkan dengan bantuan banyak alkemis tingkat dewa, kami masih tidak dapat membuka segelnya. Dia hanyalah seorang anak muda, seorang alkemis tingkat surga. Bagaimana dia bisa membuka segel di sini? Tidak mungkin. Kalian harus segera pergi. Kalau tidak, aku akan menganggap dia melanggar area terlarang dan menekannya. Paman ke-6, Lu Ming bahkan belum mencobanya.
Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukannya? Mengingat situasi suku kita saat ini, bukankah kita harus memanfaatkan setiap kesempatan? Petik 2. Bantah bulan merah. Kurang ajar, apa yang diketahui seorang junior? Cepat pergi. Menegur gunung emas murni. Saya pikir segel ini bisa dibuka. Tiba-tiba, suara Luming terdengar dan pemandangan menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada Luming. Benar-benar, mata Ciyue menunjukkan ekspresi ekstasi. Tentu saja, Luming mengangguk. Kamu berbicara besar, nak. Lagi sibuk apa? Anda ingin menghancurkan tanah terlarang suku macan tutul merah saya. Saya curiga Anda menggunakan semacam teknik jahat untuk mengendalikan bulan merah. Anda hanya merencanakan sesuatu yang tidak baik. Teman-teman, bunuh bocah nakal ini untukku. Ekspresi gunung emas murni sangat suram, dan niat membunuhnya meledak saat dia berteriak. Ya, orang-orang yang menjaga pintu masuk lembah melambaikan tangan mereka, dan beberapa boneka citah muncul di tanah. Mereka semua adalah boneka spiritual tingkat samudera. Boneka itu meraung dan hendak menerkam Luming. Siapa berani? Ciyue berteriak dan berdiri di depan Luming. Pada saat yang sama, dia memanggil boneka cetahnya. Nona Ciyue telah dikendalikan oleh orang jahat ini, dia tidak bisa menahan diri. Cepat serang, bunuh bocah itu dan selamatkan Nona. Gunung emas murni meraung. Bunuh bocah itu. Chi Feng juga meraung, niat membunuhnya meledak. Wajah Luming menjadi gelap. Dengan lambaian tangannya, boneka serigala raksasa itu muncul dan menghalangi di depannya. Dia menginjak tanah dan melambaikan tangannya. Rune muncul di tanah. Pertempuran besar akan segera dimulai. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar, dan seorang tetua berambut putih terbang di atas boneka citah. Paman kedua, Ciyue sangat gembira. Apa yang terjadi? Tetua berambut putih itu tiba dan mengamati tempat kejadian. Wajahnya gelap, apa yang sedang terjadi? Petik 2. Saudara kedua, bocah itu telah mengendalikan UR dan memiliki motif tersembunyi. Aku akan membunuhnya. Gunung emas murni buru-buru berkata. Omong kosong. Paman kedua, Luming adalah ahli prasasti dari luar bumi. Dia bisa membuka segel ngarai. Itu sebabnya aku membawanya ke sini. Aku tidak menyangka paman keenam ingin membunuh Luming. Bantah Ciyue. Apa? Dia bisa membuka segel lembah. Tetua berambut putih itu terkejut, dan matanya bersinar terang. Lapisan api energi mental biru menyebar dari atas kepalanya karena kegembiraannya, dan energi mentalnya yang besar memenuhi seluruh area. Jangan tertipu oleh pria ini. Dia hanya seorang alkemis kelas surga dan dia masih sangat muda. Berapa banyak prasasti yang bisa dia kuasai? Bagaimana dia bisa membuka segel ini? Dia hanya berbicara omong kosong. Gunung emas murni berkata dengan dingin. Paman kedua, kenapa kamu tidak membiarkan Luming mencobanya? Bagaimana jika berhasil? Ini terkait dengan naik turunnya klan kami, jadi mohon pertimbangkan, paman kedua. Teriak Ciyue. Paman kedua Ciyue bernama Ci Jintian. Dia menatap Luming dengan sedikit harapan di matanya. Adik, bisakah kamu benar-benar membuka segel di sini? Luming mengangguk dan berkata, saya baru saja mengamatinya. Ada 3 prasasti berbeda di dalamnya. Prasasti tersebut saling terkait dan seharusnya ada lebih dari 100 prasasti. Meski misterius, sudah 60 tahun berlalu. Tidak sulit untuk memecahkannya. Kata-kata Luming membuat mata Ciyue dan Ci Jintian berbinar, sementara wajah Ci Jintian menjadi semakin suram. Masalah ini sangat penting. Saya perlu memberitahu pemimpin klan dan para tetua. Ci Jintian mengeluarkan jimat transmisi suara jade dan mengirim beberapa pesan. Kemudian, dia mulai menunggu. Gunung emas murni tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka, jadi dia berjalan ke samping dengan wajah muram. Luming melirik gunung emas murni, matanya berkedip-kedip. Gunung emas murni ini sangat aneh. Ia ingin menghentikannya membuka segel apapun yang terjadi. Seperti yang dikatakan bulan merah, hal ini terkait dengan naik turunnya suku macan tutul merah. Sekalipun peluangnya hanya 1 dari 10.000, mereka tetap harus mencobanya. Namun, gunung emas murni terus menghentikannya. Jika itu karena masalah gunung Scarlet, itu tidak mungkin. Baru saja, ketika mereka tidak menyebutkan membuka segelnya,
Gunung Scarlet masih normal, seolah-olah sengaja membuka segelnya. Oleh karena itu, Luming merasa sangat aneh dengan semua ini. Bus. Dan EBSCP, suara mendesing. Hanya dalam beberapa menit, 7 atau 8 boneka citah berukuran besar terbang di tiup angin menderu. Ada total 8 boneka citah, dan masing-masing boneka berdiri satu orang. Salah satu dari mereka tampak berusia 50-an, dan tubuhnya memancarkan aura bermartabat. Luming menduga ini mungkin ayah Qi Yue, kepala suku macan tutul merah, Qi Jinkong. Adapun 7 lainnya, mereka semua adalah lelaki tua berambut putih dan tua. Mereka seharusnya menjadi tetua suku dari suku macan tutul merah. Salam untuk pemimpin klan dan tetua klan. Langit emas murni, gunung emas murni, dan para penjaga semuanya memberi hormat. Ayah, para tetua, Qi Yue juga melangkah maju dan membungkuk. Mata Qi Jinkong bersinar seperti kilat. Dia memandang Luming dan berkata, Yue, apakah dia yang kamu katakan bisa membuka segelnya? Meskipun Qi Jinkong berpura-pura tenang, dia masih menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu benar, ayah. Luming berasal dari dunia luar dan merupakan alkemis jenius terkuat di sana. Meskipun dia berada di puncak peringkat surga, kekuatan mentalnya tidak lebih lemah dari peringkat dewa. Qi Yue melangkah maju dan memegang lengan Qi Jinkong sambil tersenyum. Master prasasti paling berbakat dari luar bumi. Mata Qi Jinkong dan 7 tetua berbinar. Luming menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Gadis ini terlalu pandai membual untuknya. Haha, Yue, menurutku kamu telah ditipu olehnya. Telah dikatakan sejak zaman kuno bahwa dunia di luar bumi sangatlah luas dan tidak terbatas. Ini jauh lebih besar dari tempat ini dan memiliki populasi yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti pasir. Bagaimana dia bisa menjadi ahli prasasti paling berbakat? Pemimpin suku, tetua, jangan percaya orang ini. Jika kamu membuat kesalahan dan menyebabkan formasi meledak, menghancurkan tubuh pemimpin suku sebelumnya dan manual rahasia prasasti, maka suku macan tutul merah kita akan tamat. Gunung emas murni melompat keluar untuk menghentikannya. Paman ke-6, kamu belum pernah melihat Luming beraksi. Bagaimana Anda tahu bahwa prasasti daunnya tidak kuat? Qi Yue berkata dengan keras kepala. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak membiarkan dia memamerkannya? Jika dia ingin kekuatan spiritualnya setara dengan penulis peringkat dewa di peringkat surga, dia harus menyalakan setidaknya 7 atau bahkan 8 lampu spiritual di setiap tahap. Biarkan dia menunjukkan cincin rohaninya. Gunung emas murni mencibir. Alkemis tingkat dewa yang dia maksud, tentu saja, adalah alkemis tingkat sejati. Di setiap tahap, dia harus menyalakan setidaknya 6 lampu roh. Ini sudah sangat sulit. Dia tidak percaya bahwa Luming benar-benar dapat menyalakan 7 atau bahkan 8 lampu roh di setiap tahap. Luming, tunjukkan saja pada seseorang. Qi Yue memandang Luming. Dia sangat percaya diri pada Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 703 Bahasa Indonesia. 703 Bukalah mata anjingmu lebar-lebar. Qi Jinkong, 7 tetua klan, Qi Jintian, dan yang lainnya semuanya menoleh untuk melihat ke arah Luming. Luming menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia telah membantu suku macan tutul merah, tetapi gunung emas murni telah berulang kali menghentikannya. Dengan kepribadiannya, dia pasti sudah lama berbalik dan pergi. Alasan mengapa dia tetap tinggal adalah karena bulan merah. Kedua, jika dia berbalik dan pergi sekarang, dia pasti tidak akan dihargai oleh suku macan tutul merah. Dia ingin menggunakan kekuatan suku macan tutul merah untuk mencari tahu di mana Xie Nianxing berada. Karena kamu ingin melihatnya, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Tatapan Luming menyapu gunung emas murni. Bus. Di saat yang sama, cincin merah muncul di atas kepala Luming. Ada 10 titik di cincin itu yang sama mempesonanya dengan bintang. 10 lampu pikiran. Dia menyalakan 10 lampu pikiran di tahap pertama. Qi Jinkong, tetua ke-7, dan yang lainnya semuanya terkejut. Beberapa orang tua bahkan berteriak. Mata gunung emas murni hampir keluar dari rongganya. Mulutnya begitu lebar sehingga bisa menelan bangkai tikus. Ia memandang Luming dengan bingung. Pada tahap pertama, Luming sebenarnya bisa menyalakan 10 lampu mental dan memasuki tahap sempurna. Haha, sudah kubilang.
Bakat Luming adalah yang terbaik di dunia luar bumi. Setelah keterkejutan awal Qi Yue, dia tertawa terbahak-bahak. Ini baru tahap pertama. Mungkin dia hanya beruntung dan mendapatkan benih api yang kuat yang memungkinkan dia menyalakan 10 lampu di tahap pertama. Bukan berarti kasus seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah, namun semakin lama semakin sulit untuk menyalakan lampunya. Saya akan melihat berapa banyak lampu yang bisa dia nyalakan di tahap selanjutnya. Kata Gunung Emas Murni dengan ekspresi gelap. Ayah benar, Qi Feng menimpali dari samping. Ah, benarkah? Lalu buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin. Kemudian, sebuah cahaya muncul lagi di atas kepalanya. Kali ini, 2 cincin muncul berturut-turut, 1 oranye dan 1 kuning. Kedua cincin itu sama dengan yang pertama. Keduanya memiliki 10 titik terang yang mempesona dan mempesona. Semua orang tercengang. Mata mereka membelalak kaget. 3 tahap pertama semuanya sempurna, dan dia menyalakan 10 lampu roh masing-masing. Ini terlalu mengejutkan. Wajah Gunung Emas Murni memerah, sementara Qi Feng tercengang. Bukankah mereka ingin melihatnya? Lalu, dia akan membiarkan dia memperhatikan Luming dengan baik. Lanjutkan menonton. Cibiran di wajah Luming semakin lebar. Saat berikutnya, 2 cincin muncul di atas kepalanya. Ada 2 cincin, 1 hijau dan 1 cian, dan masing-masing memiliki 10 titik terang. Kelima cincin itu bertumpuk satu sama lain, dan 50 titik terang hampir membutakan mata Gunung Emas Murni. Sempurna, semuanya sempurna. Kelima tahap itu sempurna. Ya dewa, apa yang baru saja kulihat? Petik 2. Keajaiban. Jenius. Dia jenius terkuat yang pernah saya lihat. Yue, benar, dia jenius nomor 1 di dunia luar. Beberapa tetua klan yang berusia ratusan tahun tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Mereka berteriak satu demi satu, wajah dan telinga mereka merah karena kegembiraan. Mulut kecil Qi Yue terbuka menjadi bentuk O saat dia berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi cahaya aneh. Adapun Gunung Emas Murni dan Puncak Murni, mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka memandang Luming, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bibir mereka bergetar tanpa henti. 5 panggung dan 10 lampu roh dinyalakan. Ini hanyalah sebuah legenda. Mereka belum pernah mendengar orang jenius seperti itu di dunia mereka. Faktanya, ada rumor di dunia ini bahwa 9 adalah batasnya dan tidak ada cara untuk menjadi sempurna. Dengan kata lain, menyalakan 9 lampu roh adalah batasnya. Kesempurnaan hanyalah sebuah legenda. Itu adalah alam yang diharapkan, tapi sekarang, itu benar-benar muncul pada seorang pemuda berusia 20-an. Kekuatan spiritualku saat ini seharusnya cukup, kan? Tatapan Luming terus tertuju pada Gunung Emas Murni. Ekspresi Gunung Emas Murni berubah, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak bisa membuka mulut. Bagus bagus bagus. Kakak lu memang jenius nomor 1 di luar angkasa. Saya yakin saudara lu akan mampu membuka segelnya. Qi Jinkong tertawa, matanya dipenuhi kegembiraan. Itu benar. Adikku, silakan maju ke depan dan periksa susunan prasasti itu dan lihat bagaimana kamu bisa memecahkannya. Seorang tetua klan berambut putih berkata dengan sangat bersemangat. Selain Qi Jinkong dan Qi Feng, semua orang memandang Luming dengan penuh harap. Mungkinkah Luming benar-benar bisa melakukannya? Baiklah, Luming mengangguk dan berjalan ke depan. Dia datang ke tempat yang penuh rune dan melihatnya dengan cermat. Dandan, bisakah kamu memecahkannya? Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Segel di sini terdiri dari 3 formasi yang sangat berbeda. Jumlahnya lebih dari 100. 3 formasi berbeda itu saling terkait dan terjalin satu sama lain. Selain itu, semuanya merupakan formasi prasasti tingkat 6 yang sangat mendalam. Para leluhur suku Sirius, ular yin, dan macan darah yang telah membentuk formasi semuanya adalah ahli prasasti tingkat 6 puncak. Sejujurnya, dengan pencapaian Luming saat ini dalam Dao Prasasti, masih sangat sulit baginya untuk memecahkannya. Alasan dia menyetujuinya adalah karena Dandan telah memberitahunya bahwa hal itu dapat merusaknya. Omong kosong, apa kamu tidak tahu keberadaan seperti apa aku ini? Kepala dari 10 binatang perang teratas,
saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya memahami astronomi di bagian atas dan yin dan yang di bagian bawah. Bagaimana mungkin susunan prasasti level 6 saja bisa menyulitkanku? Dandan mulai menyombongkan diri lagi. Tentu saja, dia melakukannya melalui transmisi suara, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Lu Ming sudah terbiasa. Dia langsung mengabaikan bagian di mana Dandan membual dan berkata, "Oh, bagaimana kita bisa memecahkannya? Nak, dengarkan. Kita akan mulai dengan 18 prasasti api, lalu 7 prasasti ledakan." Dandan mulai memberi petunjuk. Di antara jari-jari Lu Ming, nyala api hijau menyebar dan dia mulai menulis di udara. Rune muncul satu demi satu dan terbang ke tanah di pintu masuk ngarai ke arah yang berbeda. Semua orang dari suku macan tutul merah menatap dengan mata terbelalak. Aduh! Tiba-tiba, lolongan serigala terdengar. Sebuah susunan bersinar dan mengembun menjadi serigala raksasa, yang menerkam Lu Ming. Hati semua orang menegang, dan mata gunung emas murni menjadi cerah. Namun, ekspresi Lu Ming tenang saat dia membiarkan serigala raksasa menerkamnya. Ketika serigala raksasa menerkam di depan Lu Ming, ia meledak dengan keras, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Formasi pertama telah rusak. Formasi pertama rusak. Ini benar-benar rusak. Qi Jinkong dan ketujuh tetua klan semuanya sangat gembira. Ayah, tetua, lihat. Aku benar, Lu Ming pasti bisa melakukannya. Qi Yue berkata sambil tersenyum. Ya, tapi segel ini terdiri dari 136 formasi. Semakin dalam Anda pergi, semakin sulit untuk dipatahkan. Kita harus melihat apa yang terjadi nanti. Kata Qi Jinkong. Pada saat yang sama, Lu Ming terus menuliskan rune. Satu demi satu, rune terbang ke tanah. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar dan seekor harimau raksasa berwarna merah darah menerkam dan kemudian menghilang. Formasi kedua rusak. Setelah itu, jari Lu Ming tidak berhenti. Dia terus menuliskan tanda di udara. Satu demi satu, susunan utama dipecahkan oleh Lu Ming. Lu Ming menerobos 18 susunan besar berturut-turut dengan kecepatan tinggi. Dia membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Kaisar Naga Abadi Chapter 704 Bahasa Indonesia. 704 memecahkannya satu demi satu. Qi Jinkong dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat dan penuh harap. Mungkin kali ini akan berhasil. Semoga surga memberkati kita, semoga nenek moyang memberkati kita. Mereka berdoa dalam hati. Mungkin nenek moyang kuno tidak ingin suku macan tutul merah mereka dimusnahkan, jadi dia mengirimkan orang yang begitu jenius. Yang terpilih. Pada saat yang sama, Qi Jinkong dan beberapa tetua klan lainnya memikirkan kata ini dan saling memandang. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Pada saat ini, Lu Ming menghela nafas lega. Dia duduk bersila di tanah dan memejamkan mata. Setelah menghancurkan 18 formasi, kekuatan spiritualnya tidak cukup. Dia perlu pulih. Kami akan menjaga tempat ini. Tidak ada yang diizinkan pergi. Perintah Qi Jinkong. Untuk berjaga-jaga, mereka secara pribadi menjaga tempat ini. Dan pada saat ini, ekspresi gunung emas murni menjadi semakin suram, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Qi Feng memandang Lu Ming dengan cemburu dan tidak ada yang lain. 3 jam kemudian, Lu Ming bangun dan melanjutkan memecahkan kodenya. Namun, mulai saat ini, susunannya menjadi lebih rumit dan kesulitannya meningkat. Kecepatan Lu Ming juga melambat. Kali ini, Lu Ming menghabiskan lebih dari 1 jam untuk memecahkan 18 susunan. Dia kemudian duduk bersila dan mulai pulih. Beberapa jam kemudian, Lu Ming berdiri lagi dengan senyuman di wajahnya. Dia menyadari bahwa memecahkan susunan dengan cara ini dapat memurnikan api energi mentalnya. Bisa juga dilatih. Dia merasa bahwa dia semakin dekat untuk menjadi alkemis peringkat 6. Lu Ming terus memecahkan kodenya. Namun, semakin jauh dia melangkah, kecepatannya menjadi semakin lambat. Pada hari pertama, Lu Ming menguraikan total 50 formasi prasasti. Pada hari kedua, dia memecahkan total 30 formasi prasasti. Pada hari ketiga, dia menguraikan total 20 formasi prasasti. Totalnya ada 136, dan kini hanya tersisa 36. Namun, Lu Ming berhenti ketika dia mencapai 36 terakhir. Setelah merenung sejenak,
dia berjalan menuju Qi Jinkong. Pemimpin suku Qi, 36 formasi prasasti berikutnya akan didasarkan pada formasi suku ular Yin. Mereka sangat kejam dan tidak stabil. Jika Anda tidak hati-hati, mereka akan meledak dan menghancurkan lembah. Kata Lu Ming. Ekspresi Qi Jinkong berubah dan dia berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Itu mudah. Lu Ming membutuhkan bantuan dari pemimpin klan Qi. Kata Lu Ming. Saudara Lu, tolong bicara. Biarpun kita harus mengerahkan seluruh suku macan tutul merah, itu tidak akan menjadi masalah. Nada suara Qi Jinkong tegas. Itu tidak terlalu serius. Saya hanya butuh beberapa bahan. Saya punya bahan di sini yang disebut pasir darah merah. Saya membutuhkan pemimpin klan untuk mengirim seseorang untuk memperbaikinya. Sebuah kartu giok muncul di tangan Lu Ming. Itu berisi metode pemurnian pasir darah Crimson dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dia menyerahkannya pada Qi Jinkong. Tidak masalah, tapi aku khawatir butuh 6 atau 7 hari untuk membuatnya. Qi Jinkong melihatnya dan berkata, tidak apa-apa, pemimpin suku Qi. Di manakah tempat berkumpulnya ular berbisa? Saya sendiri yang akan memburunya dan mengambil esensi darahnya untuk menyempurnakan bahan lainnya. Hanya dengan menggabungkan kedua bahan ini kita dapat menghancurkan 36 formasi terakhir. Kata Lu Ming. Tempat berkumpulnya ular berbisa. Di sebelah barat suku macan tutul merah terdapat lembah 10.000 ular. Ada banyak sekali ular berbisa di sana, tapi itu sudah berada di wilayah suku ular Yin. Kata Qi Jinkong. Tidak apa-apa. Saya hanya perlu menyelinap dan membunuh beberapa ular berbisa. Lu Ming tersenyum tipis. Itu bagus. Adik laki-laki Lu telah bekerja keras beberapa hari ini. Beberapa hari bukanlah masalah besar bagi Anda untuk menghancurkan formasi. Pergilah ke suku macan tutul merah dan istirahat sejenak sebelum menyiapkan bahan. Meskipun ruang emas murni membuat cemas dan bersemangat, itu sopan kepada Lu Ming. Lu Ming adalah harapan suku macan tutul merah. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Qi Jinkong meninggalkan beberapa tetua klan untuk menjaga tempat itu sementara dia dan tetua klan yang tersisa membawa Lu Ming dan Qi Yue ke suku macan tutul merah. Lu Ming, kamu belum pernah ke suku kami sebelumnya, kan? Aku akan mengajakmu berkeliling. Bagaimana keadaan di dunia luar? Kulitmu sangat putih dan halus. Juga, pakaian yang kamu kenakan sangat aneh. Sepanjang jalan, Qi Yue mengikuti Lu Ming dan terus mengobrol, menanyakan banyak pertanyaan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia tidak bisa tidak memikirkan seorang gadis muda, Xuan Xin. Saat itu, Xuan Xin juga sangat penasaran dan terus bertanya. Lu Ming dengan santai menjelaskan dan mereka segera tiba di kota kuno. Ini adalah kota batu, dan bangunan di dalamnya semuanya terbuat dari batu. Kota batu itu ramai dengan orang-orang. Itu benar-benar berbeda dari kota-kota yang pernah dilihat Lu Ming di masa lalu. Itu dipenuhi dengan suasana yang eksotis. Ketika mereka tiba, Lu Ming tiba-tiba mendapat ide. Dia bertanya, pemimpin suku Qi, selama periode waktu ini, apakah ada orang lain seperti saya yang datang dari luar bumi? Ya, ada sekitar 100. Mereka semua tinggal di Aula Barat. Kami tidak membatasi pergerakan mereka. Qi Jinkong menjelaskan. Bisakah kamu mengajakku melihatnya? Kata Lu Ming. Dia ingin melihat apakah ada kenalan. Mungkinkah Xian Yanxing juga ada di sini? Tentu saja saya akan kembali dan memerintahkan orang untuk menyiapkan pasir darah merah. Paman ketiga, Yue, kalian berdua ajak adik Lu dan pergi ke Aula Barat untuk melihatnya. Perintah Qi Jinkong. Ya, ayah. Qi Yue berkata sambil tersenyum. Ada juga seorang tetua berambut putih yang membawa Lu Ming ke sisi barat aula. Sepanjang jalan, banyak orang mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Selama kurun waktu tersebut, banyak orang dari dunia luar yang datang dan menyebarkan berita tersebut. Mereka semua sangat penasaran. Di sisi barat terdapat istana batu yang sangat besar. Di dalamnya banyak terdapat rumah batu. Selama jangka waktu ini, lebih dari 100 orang telah tinggal di sini. Mereka semua berasal dari dunia luar, samudera astral yang kacau balau. Zhong Yuan sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte racun darah. Dia mengira bahwa dengan mendapatkan kunci harta karun Kaisar Bela Diri, dia akan bisa mendapatkan peluang tertinggi,
memungkinkan sekte racun darah melonjak, dan dia akan mampu menembus semua penghalang dan mencapai alam tertinggi. Namun, dia tidak menyangka bahwa semua rencananya akan dirusak oleh Luming, menyebabkan banyak orang bergegas ke harta karun Kaisar Bela Diri. Tidak hanya itu, setelah memasuki harta karun Kaisar Bela Diri, dia tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, dia diburu kemana-mana. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti masyarakat suku Macan Tutul Merah ke suku Macan Tutul Merah. Pada saat ini, dia sedang minum dan mengobrol dengan dua ahli di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual di halaman. Saudara Zong, kurasa gunung suci di dunia bawah tanah kemungkinan besar berhubungan dengan harta karun Kaisar Bela Diri. Kita harus bergabung kali ini, kata seorang tetua di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Itu benar, saya menduga ada jalan keluar dari gunung suci. Kita akan bisa meninggalkan tempat sialan ini. Seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat ketiga lainnya juga membuka mulutnya untuk berbicara. Saya harap begitu. Zong Yuan meminum secangkir anggur. Matanya berkedip saat dia memikirkan sesuatu. Mencicit. Saat ini, pintu terbuka dan Luming serta yang lainnya masuk. Orang-orang di halaman juga melihat ke arah gerbang. Dengan satu pandangan, mata Zong Yuan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan dia berkata dengan suara dingin, "Kecil, itu kamu." Kaisar Naga Abadi Chapter 705 Bahasa Indonesia. 705 Zong Yuan putus asa. Luming mendengar suara itu dan melihat ke arah suara itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Master Sekte Racun Darah. Suara dingin keluar dari mulut Luming. Tetua berambut putih di depannya adalah Master Sekte Racun Darah. Dialah yang telah melukainya dan mencoba mencuri pedang gioknya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Hahaha, kecil, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan membunuhmu jika aku bertemu denganmu. Kamu benar-benar tidak beruntung bertemu denganku di sini. Saya akan melihat bagaimana Anda mati kali ini. Zong Yuan tertawa dan berdiri dari meja, memancarkan aura yang menakutkan. Seorang seniman bela diri di alam samudera spiritual tingkat keempat terlalu kuat. Dia jauh lebih kuat dari seorang seniman bela diri di alam samudera spiritual tingkat ketiga. Auranya seperti lautan luas, menekan Luming. Berdebar, berdebar, Zong Yuan melangkah maju, menyebabkan tanah bergemuruh. Apa yang ingin kamu lakukan? Qi Yue melangkah maju dan berdiri di depan Luming. Wajahnya menjadi dingin dan dia menatap Zong Yuan. Jadi itu Nona Qi Yue. Nona Qi Yue, tolong minggir. Orang ini punya dendam padaku, aku harus membunuhnya. Zong Yuan berkata dengan dingin. Bukan, ini suku Macan Tutul Merah. Kamu tidak diperbolehkan bertarung. Qi Yue berkata dengan dingin. Nona Qi Yue, sebaiknya kamu minggir. Kali ini, saya sudah berjanji kepada Anda bahwa saya akan pergi ke Gunung Suci untuk berpartisipasi dalam penilaian. Namun, jika saya tidak membunuh orang ini, jangan salahkan saya karena tidak melakukan yang terbaik selama penilaian. Zong Yuan mencibir. Siapapun tahu bahwa ini adalah ancaman. Di antara 100 orang aneh yang datang ke suku Macan Tutul Merah kali ini, budidaya Zong Yuan adalah yang terkuat. Dia telah mencapai alam samudera spiritual tingkat keempat dan merupakan kandidat paling menjanjikan di antara semua kandidat di suku Macan Tutul Merah. Beberapa hari ini, masyarakat suku Macan Tutul Merah sangat sopan padanya. Mereka memperlakukannya sebagai tamu terhormat, jadi dia tentu saja memiliki kepercayaan diri. Aku ingin dia mati. Saat ini, Luming berbicara. Setelah mendengar kata-kata Luming, Zong Yuan tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Dua tetua lainnya di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual juga tertawa. Haha, bocah ini adalah raja tingkat puncak. Apakah dia sudah gila? Dia sebenarnya ingin saudara Zong mati. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Petik 2. Mungkinkah dia mengatakan ini untuk merindukan Qi Yue dan yang lainnya? Itu lebih konyol lagi, apakah menurutnya aku lebih penting daripada saudara Zong? Pemuda itu tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Betapa menyedihkan dan menyedihkan. Kedua tetua di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual tertawa terbahak-bahak, suara mereka dipenuhi dengan ejekan. Namun saat berikutnya, senyuman mereka tiba-tiba berakhir. Itu karena Qi Yue memandang Luming dan berkata,
apakah kamu serius? Ya, aku harus membunuhnya. Lu Ming tegas dan tegas. Baiklah, jika adik Lu ingin membunuhnya, aku akan melakukannya. Ayo pergi, kata sesepuh klan macan tutul merah dari samping. Dengan lambaian tangannya, boneka macan tutul besar muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Tingkat samudera spiritual tingkat ketujuh. Cita ini memiliki aura yang setara dengan alam spiritual samudera tingkat ketujuh, dan kekuatan aura tersebut membuat hati orang berdebar-debar dan membuat mereka putus asa. Zhong Yuan tercengang. Dia memandang tetua klan macan tutul merah dengan wajah pucat dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Anak ini hanyalah seorang raja bela diri. Aku berkali-kali lebih kuat darinya. Hanya saya yang memiliki kesempatan dalam penilaian Gunung Suci. Kamu harus membunuhnya, bunuh dia. Adik Lu adalah dermawan suku macan tutul merah kami. Apa yang dia katakan, suku macan tutul merah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskannya. Siapapun yang dia katakan akan dia bunuh, dia akan membunuh. Sekarang, mati." Tetua klan macan tutul merah berteriak dengan dingin. Boneka cita itu mengeluarkan raungan panjang dan menerkam ke arah Zhong Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak yakin. Zhong Yuan meraung histeris saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun perbedaan antara boneka di alam samudera spiritual tingkat keempat dan boneka di alam samudera spiritual tingkat ketujuh terlalu besar. Cakar boneka citah merobek seluruh pertahanan dan serangan Zhong Yuan sebelum merobek tubuhnya menjadi dua. Master Sekte dari Sekte Racun Darah, seorang ahli maha kuasa di alam samudera spiritual tingkat keempat, seorang ahli yang namanya mengguncang lautan astral yang kacau, telah mati begitu saja. Dia meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu kenapa dia meninggal. Mengapa suku macan tutul merah mendengarkan Lu Ming? Dua lelaki tua alam samudera spiritual tingkat ketiga melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga, dan mereka hampir menggigit lidah mereka sendiri. Kemudian, mereka berdua menatap Lu Ming sambil gemetar. Punggung mereka basah oleh keringat dingin. Suku macan tutul merah sebenarnya mendengarkan Lu Ming. Hanya dengan satu kata dari Lu Ming, seorang tetua suku macan tutul merah bergerak dan membunuh Zhong Yuan dalam satu gerakan. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa otak mereka sama sekali tidak dapat memahami. Lu Ming melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan Zhong Yuan. Dia juga melahap esensi darah Zhong Yuan. Kemudian, dia melihat kedua lelaki tua alam lautan jiwa dan berkata dengan suara dingin, "Kamu telah hidup selama ribuan tahun, tetapi kamu bahkan tidak dapat memahami situasinya." Betapa menyedihkan dan menyedihkan. Wajah kedua lelaki tua itu benar-benar merah, dan mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Ini adalah kata-kata yang baru saja mereka berikan kepada Lu Ming. Namun, itu hanya terjadi sebentar dan Lu Ming telah mengembalikan kata-kata itu kepada mereka secara lengkap. Setiap perkataannya seperti tamparan di wajah mereka. Lu Ming mengabaikan mereka. Dengan Qi Yue memimpin, dia memeriksa tempat itu. Sayangnya, Xian Yanxing dan Jian Feiliu tidak ada di sini. Nona Qi Yue, saya membutuhkan ruang untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kata Lu Ming. Zhong Yuan berada di alam samudera spiritual tingkat keempat, dan kekuatan esensi darahnya terlalu kuat. Dia harus mengasingkan diri untuk memperbaikinya. Tidak masalah. Qi Yue membawa Lu Ming ke area inti suku macan tutul merah dan mengatur sebuah kamar untuknya. Lu Ming memasuki ruangan dan memasuki kuil tertinggi. Dia mulai memurnikan esensi darah. Dia telah menggunakan seluruh esensi darahnya untuk meningkatkan garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Semakin kuat garis keturunan prasasti penekan penjara, semakin kuat kekuatan teknik surgawi penekan penjara. Cakra perak ke-9 menjadi semakin terang. Pada akhirnya, itu sama terangnya dengan 9 cakra lainnya. Puncak alam raja tingkat 9. Namun, terlalu sulit bagi raja tingkat 9 untuk mencapai garis keturunan tingkat dewa. Setelah Lu Ming memurnikan semua esensi darah Zhong Yuan, dia merasa bahwa dia masih jauh dari mencapai tingkat dewa. Dia tidak tahu berapa banyak lagi esensi darah yang harus dia konsumsi sebelum dia bisa naik ke tingkat dewa. Setengah hari telah berlalu. Lu Ming keluar dari kamar. Lu Ming, kamu sudah selesai dengan pengasinganmu.
Saat Lu Ming keluar, dia melihat Ciyue. Kamu sudah menungguku. Lu Ming mengangguk. Tidak juga, aku baru saja sampai. Apakah kamu ingin berjalan-jalan? Kata Ciyue. Tidak, aku akan pergi ke lembah 10.000 ular untuk berburu ular berbisa. Bagaimana saya sampai di sana? Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku akan membawamu ke sana. Itulah wilayah kekuasaan suku ular Yin. Jika kita membawa terlalu banyak orang, kita akan menarik perhatian mereka. Bagaimana kalau kita pergi berdua saja? Petik 2. Kata Ciyue. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Keduanya meninggalkan kota batu dan menuju ke barat. Lembah 10.000 ular terletak 30.000 mil sebelah barat suku macan tutul merah. Itu adalah wilayah suku ular Yin. Konon tempat ini dulunya milik suku macan tutul merah beberapa dekade lalu. Belakangan, suku macan tutul merah kehilangan sebidang tanah yang luas, dan kawasan lembah 10.000 ular jatuh ke tangan suku ular Yin. Mengendarai boneka tersebut, keduanya tiba dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini juga terjadi di bawah tanah. Jika berada di luar tanah, Lu Ming tidak memerlukan setengah hari untuk melakukan perjalanan 30.000 mil. Kaisar Naga Abadi Chapter 706 Bahasa Indonesia. 706 Keberadaan Xian Yanxing. Pegunungan yang luas terbentang sejauh mata memandang. Di tengah pegunungan yang luas, ada sebuah lembah yang sangat besar. Lembah itu panjangnya sekitar 100 mil, dan benar-benar sunyi. Ini adalah lembah 10.000 ular. Ada puluhan ribu ular berbisa di lembah itu. Binatang iblis lainnya tidak berani mendekati tempat ini, jadi tempat ini sangat sepi. Angin menderu-deru saat Lu Ming dan Ciyue duduk di atas boneka citah dan turun dari langit, mendarat di pintu masuk lembah 10.000 ular. Keduanya memelihara boneka tersebut dan berjalan ke lembah 10.000 ular. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum mereka bisa pergi jauh, seekor ular hitam berbisa melesat ke arah mereka seperti kilat hitam. Bang! Ciyue menginjak tanah dengan ringan dan tanda muncul di tanah, membentuk formasi prasasti. Dari formasi prasasti, puluhan anak panah ditembakkan ke arah sosok hitam itu. Dengan suara lembut, ular hitam itu ditembakkan secara akurat dan terbang ke segala arah. Keduanya terus maju. Lembah itu sangat luas, setidaknya panjangnya 10 mil. Itu ditutupi dengan rumput liar yang lebat, tanaman merambat tua, pohon-pohon tua yang rendah, dan tumpukan puing. Di beberapa tempat, bahkan terdapat rawa-rawa yang berbau busuk. Lingkungan seperti itu paling cocok untuk berkembang biak ular berbisa. Saat mereka bergerak maju, mereka menghadapi cukup banyak serangan ular. Namun, semua ular ini berada di bawah kelas 5, yang setara dengan level Grandmaster seni bela diri. Apakah itu Lu Ming atau Ciyue, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Terlebih lagi, sari darah ular berbisa ini tidak berguna. Lu Ming membutuhkan sari darah ular berbisa di alam raja bela diri. Ketika mereka berdua telah berjalan lebih dari 20 mil, tingkat ular berbisa mulai meningkat. Seekor ular berbisa berwarna-warni merayap menuju Lu Ming. Ia menjulurkan dan menarik lidahnya, mengeluarkan kabut beracun. Ular berbisa tingkat raja. Saya akhirnya melihatnya. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan cakarnya. Ular berbisa itu tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan ditangkap di tangan Lu Ming. Dengan goyangan inti esensialnya, ular berbisa itu berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di telapak tangan Lu Ming, hanya ada 9 tetes sari darah yang berwarna merah dan seperti kristal, berguling-guling seperti mutiara berwarna merah darah. Bus! Dan EBSP, suara mendesing. Kemudian, Lu Ming menangguhkan 9 tetes esensi darah di udara dan dengan cepat mengukir rune dengan kedua tangannya. Satu demi satu, rune meresap ke dalam 9 tetes esensi darah. Setelah beberapa saat, 9 tetes esensi darah meledak dengan keras dan berubah menjadi awan kabut darah yang memenuhi udara. Selesai. Lu Ming tersenyum. Dia kemudian mengeluarkan botol giok dan menyerap semua kabut darah ke dalamnya. Dia ingin menggunakan esensi darah ular berbisa untuk membuat kabut darah dan menggunakannya dengan pasir darah Crimson untuk memecahkan 36 formasi terakhir. Ini juga merupakan alasan mengapa tingkat tulisannya tidak cukup tinggi. Jika dia telah menjadi penulis tingkat 6 dan menguasai beberapa prasasti tingkat 6 dan susunan tingkat 6,
dia tidak akan membutuhkan bahan-bahan ini untuk memecahkan 36 susunan. Namun, sebotol kabut darah jelas masih jauh dari cukup. Mereka berdua terus mencari ular berbisa tingkat raja untuk membuat kabut darah. 60.000 hingga 70.000 li jauhnya dari lembah 10.000 ular terdapat suku besar lainnya, suku ular Yin. Suku ular Yin sangat sakti. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah mencaplok banyak wilayah suku macan tutul merah, dan kekuatan mereka berkembang pesat. Suku macan tutul merah tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Di kota kuno suku ular Yin, di atas paviliun yang terbuat dari batu besar, Xian Yanxing melihat ke kejauhan dengan alis berkerut. Dia tidak datang ke suku ular Yin atas kemauannya sendiri. Dia ditangkap. Sekarang, dia memakai cincin di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Cincin itu seperti ular yang melilit tubuhnya, dan diukir dengan tulisan yang rumit. Cincin ini memiliki kekuatan untuk menyegel ki asli di tubuh Xian Yanxing dan bahkan api prasasti. Dia tidak bisa menggunakan kultivasinya sama sekali. Kalau tidak, dia pasti sudah kabur dari tempat ini sejak lama. Mencicit. Pintu kamar terbuka, dan seorang pria muda masuk. Pemuda ini bertubuh tinggi dan tampan, namun matanya panjang dan sipit, memberikan perasaan yang sangat suram. Begitu dia masuk, mata pemuda itu menjelajahi seluruh tubuh Xian Yanxing. Matanya menyala karena keinginan kuat untuk memilikinya. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Xian Yanxing mengerutkan kening. Nona Xie, bagaimana menurutmu? Aku tidak akan membiarkanmu menderita jika kamu menikah denganku. Petik 2. Pemuda itu tersenyum tipis, yang membuatnya tampak semakin seram. Enyah. Xian Yanxing berteriak dengan dingin, sama sekali tidak sopan. Wajah pemuda itu menjadi dingin. Nona Xie, jangan lupa di mana kamu berada. Saya mencoba membujuk Anda dengan baik. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum minuman beralkohol. Enyah. Balasan Xian Yanxing masih berupa satu kata. Bagus, bagus, sangat bagus, mari kita tunggu dan lihat. Mata pemuda itu berkobar karena amarah. Dia mengamati tubuh Xian Yanxing beberapa kali sebelum dia pergi. Ini Jalang, aku ingin kamu berlutut dan memohon padaku pagi ini. Hati pemuda itu terbakar amarah. Apa identitasnya? Putra kepala suku ular Yin, calon penerus suku ular Yin, Yin Ke, memiliki bakat yang luar biasa. Apa yang tidak bisa dia dapatkan? Namun, beberapa hari yang lalu, saat dia melihat Xian Yanxing, dia terkejut. Xian Yanxing terlalu cantik, sangat berbeda dari wanita di dunia bawah tanah. Sebagian besar wanita bawah tanah itu kasar, dan kulit mereka berwarna perunggu. Xian Yanxing, sebaliknya, memiliki kulit seperti batu giok dan sosok yang anggun. Dia langsung tertarik padanya. Dia menangkap Xian Yanxing dan ingin dia menjadi selirnya yang ke-18. Namun, dengan kepribadian Xian Yanxing, hasilnya terlihat jelas. Bagaimana dia bisa setuju? Yin Ke berjalan di halaman dengan wajah muram. Tuan muda, ada apa? Wanita itu masih belum setuju. Seorang lelaki tua kurus berjalan mendekat dan bertanya. Itu benar, bukan saja wanita jalang ini tidak setuju, tapi dia juga menyuruhku pergi. Penatua Kui, apa yang ada dalam pikiranmu? Yin Ke bertanya. Tuan muda, karena pihak lain menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, maka mari kita gunakan kekerasan. Ayo masak nasinya saja. Orang tua kurus itu mencibir. Tetua Kui, aku sudah memikirkannya juga, tapi meski Yuan sejati dan api energi mentalnya tersegel, kekuatan fisiknya masih sangat kuat. Saya takut jika saya menggunakan kekerasan, dia akan bunuh diri. Kalau tidak, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Kata Yin Ke. Begitu dia memikirkan sosok anggun Xian Yanxing, api jahat membakar tubuhnya. Tuan muda, itu mudah. Ini adalah musim ular berbisa berkembang biak. Bunga keinginan ular mekar penuh di lembah 10.000 ular. Keharuman bunga keinginan ular tidak berpengaruh pada orang dengan Zen Yuan atau api energi mental. Namun, tanpa perlindungan Zen Yuan dan api energi mental, tubuh akan menjadi lunak dan kehilangan semua kekuatan. Pada saat itu, Tuan Muda Ren akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Orang tua kurus itu tersenyum sinis. Mata Yin Ke berbinar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Penatua Kui, kamu benar-benar bijaksana. Bagus,
mari kita lakukan dengan cara ini. Penatua Kui, ajaklah beberapa orang bersamamu dan gunakan alasan pergi berburu untuk bersantai. Bawa pelacur itu bersamamu dan ikuti aku ke lembah 10.000 ular. Kali ini, aku ingin membuat pelacur itu merasa seperti dia akan mati di antara 10.000 ular. Baiklah, aku akan menyelesaikannya. Penatua Kui membungkuk. Tidak lama kemudian, Yin Ke, Xian Yanxing, Penatua Kui, dan 6 orang lainnya mengendarai 7 boneka ular raksasa bersayap dan menuju lembah 10.000 ular. Kaisar Naga Abadi Chapter 707 Bahasa Indonesia. 707 Gadis konyol, kamu di sini. Xian Yanxing tidak ingin pergi pada awalnya, tetapi pihak lain menyambutnya dengan senyuman dan berkata bahwa ini hanya perjalanan berburu untuk bersantai. Xian Yanxing tidak bisa menolak. Jika dia menolak, dia takut pihak lain akan memaksanya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di lembah 10.000 ular. Sekelompok 9 orang masuk. Awalnya mereka memang berburu ular berbisa untuk dijadikan obat. Segera, mereka berada sekitar 30 mil jauhnya. Kalian tinggal di sini dan berburu ular berbisa. Saya akan membawa Nona Xian Yanxing ke depan untuk melihatnya. Perintah Yin Ke. Baiklah, Tuan Muda, kamu boleh pergi. Penatua Kui tertawa, tetapi ada sedikit kesuraman dalam senyumannya. Nona Xie, ayo terus maju. Yin Ke berkata pada Xian Yanxing. Xian Yanxing mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk di hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Dia memutuskan bahwa jika pihak lain memiliki niat buruk terhadapnya, dia lebih baik mati daripada membiarkan mereka melakukan apa yang diinginkannya. Xian Yanxing mengangguk dan mengikuti Yin Ke ke dalam. Segera, mereka berdua menempuh perjalanan 5 hingga 6 mil lagi. Bunga merah bermekaran di mana-mana. Bunga-bunga ini sangat aneh. Bentuknya seperti ular kecil. Mereka juga mengeluarkan aroma memabukkan yang sangat harum. Sepanjang jalan, Yin Ke tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Xian Yanxing juga perlahan-lahan menjadi rileks dan berjalan perlahan. Namun perlahan, Xian Yanxing merasa ada yang tidak beres. Dia merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Dia sangat pintar. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi pucat. Dia berlari ke depan beberapa langkah dan berkata, Yin Ke, apa yang kamu lakukan padaku? Kamu menggunakan racun untukku. Hehe. Yin Ke melihat bahwa tubuh Xian Yanxing memang lemah, dan dia tertawa jahat, aku tidak meracunimu. Namun tempat ini penuh dengan bunga senade sirih. Serbuk sari bunga ini seperti racun bagi mereka yang tidak dapat menggunakan esensi vital dan api spiritualnya. Siapapun yang menciumnya akan merasa lemas seluruhnya. Hahaha. Yin Ke tertawa. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Xian Yanxing terus mundur, merasa semakin lemah. Hehe, apa yang kamu lakukan? Jalang? Aku tidak peduli apa statusmu di luar bumi, tapi sebaiknya kau bersikap baik di sini. Aku ingin menikahimu sebagai selir karena aku sangat menghargaimu, tapi kamu berulang kali menolakku, dan kamu bahkan berani memarahiku. Sekarang, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menolakku. Di mata Yin Ke, api menari-nari. Matanya menjelajahi seluruh tubuh Xian Yanxing, dan api di matanya menjadi semakin kuat. Jangan pernah memikirkannya. Xian Yanxing berteriak. Tulang punggungnya tiba-tiba bersinar dengan lampu merah. Kemudian, tubuhnya melesat ke depan dan berlari ke kedalaman lembah 10.000 ular. Brengsek! Yin Ke berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka Xian Yanxing masih bisa menggunakan kekuatan aneh seperti itu meskipun esensi vital dan api rohnya telah disegel. Dia ceroboh dan Xian Yanxing berlari ratusan meter jauhnya. Dia segera mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, esensi sejati dan api energi mental Xian Yanxing tersegel. Tubuhnya istimewa, jadi dia bisa meminjam sebagian kekuatan garis keturunannya. Namun, jumlahnya tidak banyak. Sebelum dia bisa berlari 1 mil, kekuatan garis keturunannya menghilang. Dia merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Yin Ke menyusul dari belakang. Hehe, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Aku akan melayanimu dengan baik nanti. Setelah berlari beberapa saat, tubuh Xian Yanxing dipenuhi keringat. Keringatnya membasahi pakaiannya, menyebabkan pakaian itu menempel erat di tubuhnya.
Lekuk tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Api jahat Yin Ke meledak saat dia melihatnya. Seluruh tubuhnya terasa panas dan dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Mata Xian Yanxing menunjukkan sedikit keputusasaan. Dia menyentuh pinggangnya dan belati pendek muncul di tangannya. Dia menempelkannya ke dadanya dan menatap Yin Ke dengan tekad, jika kamu ingin menggunakan kekerasan, aku akan mati. Langkah kaki Yin Ke terhenti dan wajahnya menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, saya tidak percaya bahwa Anda bahkan tidak menginginkan hidup Anda. Lalu, dia melangkah maju. Lu Ming, bodoh, kamu di mana? Mungkin, kamu dan aku tidak akan pernah bertemu lagi. Xian Yanxing menutup matanya dan menusukkan belati ke jantungnya. Di kedalaman lembah 10.000 ular, Lu Ming mengeluarkan botol giok dan menyimpan awan kabut darah. Dia kemudian mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa tidak nyaman sejak tadi. Dia merasa sangat kesal. Ini agak sulit dipercaya. Di ranah Lu Ming saat ini, hati seni bela dirinya stabil. Kebanyakan hal tidak akan membuatnya merasa gelisah. Tapi barusan, dia merasa kesal dan gelisah, tapi dia tidak tahu alasannya. Nak, ada apa? Ada yang salah dengan kondisiku. Dandan tahu keadaan Lu Ming. Aku tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa aku merasa kesal sejak tadi. Aku terus merasakan perasaan tidak enak ini. Kata Lu Ming. Kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Semakin dalam basis kultivasi seorang seniman bela diri, mereka akan semakin terhubung dengan hukum alam semesta dan pikiran mereka akan menjadi jernih. Oleh karena itu, emosi apapun yang muncul bukan tanpa alasan. Sesuatu pasti akan terjadi. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Di zaman kuno, ada orang-orang berkuasa yang bahkan bisa memprediksi beberapa bagian masa depan. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Tunggu sebentar. Dandan menutup matanya dan melambaikan sepasang cakar depannya, menghasilkan tulisan. Beberapa saat kemudian, Dandan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan cemas, tidak bagus, bocah, kekasih kecilmu dalam bahaya. Apa? Lu Ming tertegun tetapi dia segera menyadari bahwa Dandan sedang membicarakan Xian Yanxing. King kecil, ada apa dengannya? Di mana dia? Lu Ming bertanya dengan cemas. Jaraknya hanya beberapa mil, cepatlah atau akan terlambat. Teriak Dandan. Bus. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming meledak. Sosoknya seperti sambaran petir saat dia keluar dari janda ular. Mata Chi Yue berkedip dan tulisan muncul di tubuhnya, membentuk sepasang sayap. Dengan sebuah penutup, dia berubah menjadi pantom dan mengikuti. Jarak beberapa mil ditempuh dalam waktu beberapa tarikan napas di bawah ledakan penuh Lu Ming. Ketika Lu Ming tiba, dia melihat belati Xian Yanxing menusuk jantungnya. Darah mengalir keluar dan itu pemandangan yang mengerikan. Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah guntur meledak di benak Lu Ming. Dia secara kasar bisa menebak apa yang sedang terjadi hanya dengan sekali melihat pemandangan ini. King kecil. Lu Ming meraung dan menerkam Xian Yanxing seperti sambaran petir. Dia menggunakan inti esensialnya untuk melingkari lengan Xian Yanxing, menghentikan belatinya untuk melanjutkan. Namun, Lu Ming masih agak terlalu lambat. Belati Xian Yanxing telah menembus ototnya. Sebagian darinya telah menembus ke dalam hatinya. Untungnya, kedalamannya tidak terlalu dalam. Lu Ming melingkarkan tangannya di pinggang Xian Yanxing. Inti esensialnya melonjak ke dalam tubuh Xian Yanxing dan melindungi jantungnya. Gadis bodoh, kamu di sini. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming dengan bingung. Dia bahkan tidak berkedip, takut semua ini hanyalah mimpi. Jangan katakan apapun, Lu Ming berkata saat esensi vitalnya terus mengalir ke tubuh Xian Yanxing. Esensi vital Combat Dragon miliknya sangat aktif dan berhasil menyegel meridian jantung Xian Yanxing. Di saat yang sama, luka Xian Yanxing perlahan pulih. Dia bersukacita karena dia telah tiba tepat waktu. Jika dia datang lebih lambat, mungkin itu akan menjadi perpisahan abadi. Kaisar Naga Abadi Chapter 708 Bahasa Indonesia. 708 Niat membunuh seperti air pasang, membunuh Yin Ke. Kemunculan Lu Ming mengejutkan Yin Ke sejenak. Pada saat ini, melihat perilaku intim Xian Yanxing dan Lu Ming, kecemburuan muncul di matanya. Dia berteriak dengan dingin, "Nak, siapa kamu? Dia wanitaku, pergilah.
Bus. Saat ini, Qi Yue tiba. Qi Yue, apakah itu kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah suku ular Yin. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Yin Ke dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat Qi Yue. Ying, melihat Yin Ke, wajah Qi Yue merosot. Lu Ming mengangkat kepalanya dan menatap Yin Ke. Niat membunuh yang kejam meledak dari tubuhnya. Dia berkata dengan suara dingin, hari ini, kamu harus mati. Haha, nak, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bocah, kamu berani memegang wanitaku. Aku akan membuatmu memohon kematian. Yin Ke mencibir. Membunuh. Lu Ming melambaikan tangannya dan boneka serigala raksasa itu muncul, menerkam ke arah Yin Ke. Golem Dewa peringkat keempat. Ekspresi Yin Ke sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, boneka ular raksasa muncul. Itu juga merupakan boneka di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Kedua boneka itu saling bertabrakan. Membunuh. Lu Ming memegang Xian Yanxing dengan satu tangan dan melangkah maju. Sinar tinju yang menakutkan meledak ke depan. Kemanapun pancaran sinar itu lewat, lembah akan berguncang. Tanaman merambat tua di sekitar lembah meledak dan beberapa ular berbisa berubah menjadi bubuk. Ekspresi Yin Ke berubah, dan sebuah gulungan gambar muncul di tangannya. Setelah dia membuka gulungannya, sebuah perisai cahaya muncul dan menyelimuti Yin Ke di dalamnya. Di perisai cahaya, beberapa ular berbisa merayap tanpa henti. Ledakan, sinar kepalan tangan mendarat di perisai cahaya, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Namun, itu tidak rusak, dan Yin Ke terlempar. Sialan, bunuh. Yin Ke mendarat di tanah dan mengeluarkan gulungan prasasti lainnya. Dia membukanya dan seekor ular raksasa yang panjangnya puluhan meter terbang keluar, menerkam Lu Ming. Tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan seekor naga sejati tiga warna terbang untuk bertabrakan dengan ular raksasa itu. Namun, naga sejati tiga warna itu tersebar oleh tabrakan ular raksasa dan terus terbang menuju Lu Ming. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Ini jelas merupakan gulungan prasasti tingkat ke-6. Kekuatannya setara dengan serangan tingkat samudera spiritual tingkat keempat. Mengaum, Qi Yue mengendalikan boneka cita itu dan menerkam ke depan, bertabrakan dengan ular raksasa itu. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Suara udara terkoyak terdengar saat Kui tua tiba bersama 6 orang lainnya. Elder Kui, bunuh bocah itu, dan tangkap Qi Yue dan perempuan jalang itu hidup-hidup. Teriak Yin Ke. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Energi mental yang kuat menyebar dari kepala Kui yang lebih tua dan yang lainnya, membentuk badai yang mengerikan. Boneka ular raksasa muncul di udara. Ini buruk. Itu adalah penulis tingkat dewa tingkat 5. Lu Ming, ayo cepat pergi. Ekspresi Qi Yue berubah drastis. Penatua Kui setara dengan seorang penulis di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Dia telah menyalakan setidaknya 4 lampu spirit biru. Bonekanya juga setara dengan kekuatan tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Qi Yue, bantu aku menjaga King kecil. Aku harus membunuhnya hari ini. Lu Ming menurunkan Xian Yanxing dan mengarahkan tombaknya ke Yin Ke. Saat ini, Xian Yanxing sudah baik-baik saja dan berdiri di belakang Lu Ming. Haha, bocah nakal, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih ingin membunuhku. Kamu sedang bermimpi. Saya telah berubah pikiran. Penatua Kui, tangkap dia hidup-hidup. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yin Ke tertawa terbahak-bahak, ekspresinya sangat jahat. Kak, Penatua Kui mengendalikan boneka ular raksasa itu dan menerkam Lu Ming. Lidahnya seperti pedang, menembus angkasa. Qi Yue mengertakkan gigi dan mengendalikan boneka cita untuk menyerang ke depan, tapi bahkan sebelum dia bisa bertukar dua gerakan dengan boneka ular raksasa itu, dia dikirim terbang. 6 orang lainnya juga sangat kuat. Boneka yang mereka kendalikan setidaknya berada pada tingkat samudera spiritual. Bahkan ada 2 boneka ular raksasa yang berada di tingkat keempat samudera spiritual. Boneka Qi Yue terjerat oleh boneka di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, sementara boneka ular raksasa lainnya menyerang Lu Ming. Glabella Lu Ming bersinar dan ada jejak petir berenang di sekitarnya. Dia siap mengendalikan kuali petir dan melancarkan serangan fatal.
Lu Ming mengendalikan boneka serigala raksasa untuk menghalangi di depannya. Di saat yang sama, dia menginjak tanah dengan panik. Ya, awasi aku. Dandan mendarat di tanah dan terus mengayunkan cakarnya. Aduh, boneka serigala raksasa itu terjerat oleh seekor ular raksasa. Ia terus melolong dan menembakkan bunga api ke segala arah. Ular raksasa itu adalah boneka tetua Kui. Itu terlalu kuat. Boneka serigala raksasa itu mengeluarkan serangkaian suara dentuman dan meledak terus-menerus. Pada akhirnya boneka serigala raksasa itu hancur total dan menjadi tumpukan besi tua. Membunuh. Pergi. Lu Ming berteriak. Formasi prasasti muncul dan membentuk busur besar. Sebuah anak panah ditembakkan ke arah Yin Ke seperti bintang jatuh. Lihat aku. Dandan melambaikan cakarnya, dan tanda padat muncul. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melilit 5 atau 6 boneka ular raksasa, mengikatnya dengan erat. Ekspresi Yin Ke berubah dan dia mengeluarkan gulungan jimat prasasti lainnya. Setelah membukanya, pedang tempur terbang dan bertabrakan dengan panah Lu Ming. Membunuh. Ayo gunakan gulungan prasasti itu bersama-sama dan bunuh bocah itu. Penatua Kui berteriak dengan dingin. Jimat prasasti muncul di tangannya, begitu pula yang lainnya. Begitu dia membukanya, segala jenis serangan dilancarkan ke Lu Ming. Ada pedang, es, badai, dan sebagainya. Semuanya merupakan serangan yang setara dengan tingkat samudera spiritual ke atas. Beberapa dari mereka bahkan berada di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual ke atas. Mereka terlalu kuat dan Lu Ming tidak mungkin bisa memblokirnya. Dia akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Lu Ming, Xian Yanxing dan Qi Yue sama-sama berseru. Mati. Mata Lu Ming dingin. Alisnya tiba-tiba bersinar terang. Sebuah kuali besar terbang keluar, dan kilat memenuhi udara. Saat kuali terbang, inti esensial Lu Ming langsung tersedot hingga kering. Bahkan esensi hidupnya pun tersedot. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan kehilangan 50 tahun hidupnya. Namun, Lu Ming tidak peduli. Dia harus membunuh Yin Ke hari ini. Kuali petir dengan cepat bertambah besar seiring dengan kekuatan menakutkan yang keluar darinya. Seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi. Saat ini, semua orang merasakan ketakutan menghadap langit. Mundur, mundur. Murid tetua Kui berkontraksi saat dia mundur dengan panik. Bukan hanya dia, tapi semua orang juga mundur dengan panik. Pada saat yang sama, gulungan rahasia muncul, dan layar cahaya menyelimuti tubuh mereka. Terutama Yin Ke, dia membuka semua gulungan prasasti dan setidaknya 7 layar cahaya menutupi tubuhnya. Ledakan. Kuali petir turun dan menekan segalanya. Kekuatan petir yang tak terbatas turun, menghancurkan semua kehidupan. Bang! Bang! Selain tetua Kui dan Yin Ke, 6 orang lainnya tewas seketika di bawah kuali petir. Penatua Kui dan Yin Ke seperti dedaunan yang tertiup angin, terus-menerus melayang. Perisai cahaya di tubuh Yin Ke terus-menerus dihancurkan. Wajahnya penuh ketakutan dan dipelintir menjadi bola. Ledakan. Kuali petir jatuh dan dengan cepat menyusut. Ia terbang kembali ke Glabella Lu Ming dan menghilang. Lembah 10.000 ular hangus hitam. Entah itu pohon-pohon kuno, rumput liar, atau ular berbisa, semuanya hangus hitam seolah-olah mereka baru saja mengalami kesengsaraan petir. Penatua Kui dan Yin Ke memuntahkan seteguk darah. Mereka tergeletak di tanah seperti 2 ikan mati, tidak bisa bergerak. Kaisar Naga Abadi Chapter 709 Bahasa Indonesia. 709 Niat membunuh suku ular Yin. Qi Yue tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming tiba-tiba memanggil kuali besar dan membunuh 6 ahli suku ular Yin dengan satu serangan. Selain itu, dia telah melukai Kui Tua dan Yin Ke dengan parah. Semua ini membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Lu Ming menghela nafas lega dan jatuh ke tanah. Sekarang, tidak ada jejak esensi sejati di tubuhnya. Wajahnya pucat karena umurnya yang tercabut. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing tersentak dan berjalan untuk mendukung Lu Ming, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tubuh Xian Yanxing kuat dan vitalitasnya kuat. Kini, luka di dadanya perlahan sembuh dan dia baik-baik saja. King kecil, bantu aku. Saya ingin membunuh mereka, kata Lu Ming. Xian Yanxing mengangguk dan membantu Lu Ming berjalan maju. Pada saat ini, tetua Kui dan Yin Ke terbaring di tanah seperti lumpur, setengah mati.
Dalam situasi seperti itu, mereka secara alami tidak dapat mengendalikan boneka-bonekanya. Boneka ular raksasa itu semuanya seperti patung, tergeletak di tanah dan tidak bergerak. Bocah cilik, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, aku adalah tuan muda suku ular Yin, dan ayahku adalah kepala suku ular Yin. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan mati. Teriak Yin Ke. Kubilang, kamu harus mati hari ini, tidak peduli siapa kamu. Itu tidak akan mengubah hasilnya. Dengan bantuan Xian Yanxing, Lu Ming berjalan maju perlahan. Di atas kepalanya, api spiritual berwarna hijau menyebar. Tubuhnya lemah dan dia tidak bisa menggunakan esensi sejatinya, tapi dia masih bisa menggunakan api energi mentalnya. Bocah, aku menyarankanmu untuk melepaskan kami. Saya sudah mengirim pesan kembali melalui jimat transmisi suara. Jika kamu membunuh kami, kamu harus menghadapi balas dendam gila dari suku ular Yin. Pada saat ini, Tetua Kui mencibir. Dia nyaris tidak menggerakkan tubuhnya dan jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Haha, bagus sekali, Tetua Kui. Yin Ke tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan berteriak, "Nak, ayahku sudah menerima kabar bahwa kamu pasti sudah mati. Sekarang, jika kamu melumpuhkan tangan dan kakimu sendiri dan dengan patuh memberikan pelacur itu kepadaku untuk melayaniku, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu." King kecil, aku tidak bisa bergerak sekarang. Saya bahkan tidak bisa menulis prasasti. Aku serahkan keduanya padamu. Lu Ming berkata kepada Xian Yanxing seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Penatua Kui dan Yin Ke. Baiklah, Xian Yanxing membantu Lu Ming duduk. Dengan belati di tangannya, dia berjalan menuju Kui yang lebih tua. Jalang, apa yang ingin kamu lakukan? Yin Ke meraung. Kamu berani. Penatua Kui meraung. Xian Yanxing tidak bergeming dan melangkah maju. Qi Yue datang ke sisi Lu Ming, ragu untuk berbicara. Puci, Xian Yanxing berjalan di depan Kui yang lebih tua dan mengayunkan belatinya. Kepala tetua Kui terbang jauh. Lalu, dia berjalan menuju Yin Ke. Tidak, jangan datang. Yin Ke ketakutan, wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka Lu Ming dan Xian Yanxing akan berani membunuh mereka setelah mengetahui bahwa berita tentang mereka telah sampai ke suku ular Yin. Dari mana mereka berani melakukan hal itu? Suku ular Yin merupakan suku terkuat di wilayah tersebut. Kamu seharusnya mengharapkan hari ini datang. Mata Xian Yanxing dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan kilatan belatinya, kepala Yin Ke jatuh ke tanah. Semua anggota suku ular Yin telah mati. Lu Ming, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pakar suku ular Yin mungkin akan segera datang. Kata Qi Yue. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Qi Yue menyingkirkan semua boneka ular raksasa yang masih dalam kondisi baik. Kemudian, dia mengendalikan boneka cita untuk membawa Lu Ming dan Xian Yanxing dan terbang kembali ke suku macan tutul merah dengan kecepatan tinggi. Lu Ming duduk bersila di punggung boneka cita, terus-menerus mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mulai memulihkan inti esensialnya. Efek samping dari penggunaan kuali petir terlalu jelas. Dia akan kehilangan seluruh esensi sejatinya dan tubuhnya akan menjadi lemah. Bahkan jika energi mentalnya masih menyala, dia tidak akan bisa menuliskan prasasti apapun. Sepertinya dia adalah seekor ayam yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan kuali petir. Semakin kuat budidayanya, semakin kuat kuali petir setelah menyerap esensi sejati. Dengan budidayanya saat ini, ia seharusnya mampu menimbulkan ancaman fatal bagi para ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Tapi dia mungkin tidak bisa membunuh mereka. Baru saja, ada dua master prasasti spiritual tingkat samudera tingkat 4 di suku ular Yin. Alasan mereka dapat membunuh mereka dalam satu pukulan adalah karena guru prasasti tersebut telah menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengendalikan boneka-boneka tersebut, dan boneka-boneka tersebut terjerat oleh formasi dan tidak dapat berbalik untuk menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan gulungan prasasti untuk melawan dan pertahanan mereka secara alami sangat berkurang. Itu sebabnya mereka dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Dalam keadaan normal, dia paling banyak akan melukai ahli spiritual tingkat samudera tingkat 4, tetapi tidak akan membunuhnya.
Sedangkan bagi mereka yang berada di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual, mereka mungkin hanya akan menderita luka ringan. Tentu saja, jika Lu Ming bisa memasuki alam lautan jiwa, mentalitas guntur dan esensi sejatinya akan meningkat pesat. Kemudian, kekuatan kuali petir juga akan meningkat pesat. Iya, aku sangat lelah. Saya telah mengumpulkan begitu banyak energi, tetapi semuanya habis dalam sekali jalan. Nak, kali ini, kamu harus memberiku kompensasi yang baik. Dandan berbaring di bahu Lu Ming, memutar matanya terus-menerus. Beberapa jam setelah mereka pergi, hembusan angin kencang bertiup dan belasan ahli tiba di lembah 10.000 ular, menaiki boneka ular raksasa. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya dengan ular berbisa melilit lehernya. Ketika mereka tiba, mereka dengan cepat bergegas ke kedalaman lembah 10.000 ular. Tidak lama kemudian, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, bocah dari dunia luar, suku macan tutul merah, bunuh, bunuh, bunuh. Suaranya penuh dengan niat membunuh. Bahkan ular di lembah 10.000 ular gemetar dan menyusut kembali ke dalam guanya. Ketika Lu Ming dan yang lainnya kembali ke suku macan tutul merah, Lu Ming fokus memulihkan budidayanya. Pada saat ini, Lu Ming telah memulihkan aliran esensi vital dalam dantiannya. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar kristal roh kelas atas dan melahap energi di dalamnya untuk memulihkan budidayanya. Dengan jejak inti penting, kecepatan pemulihan Lu Ming telah meningkat pesat. Begitu Qi Yue kembali ke suku macan tutul merah, dia pergi menemui Qi Jin Kong untuk melaporkan situasinya. Apa? Lu Ming membunuh Yin Ke? Suara kaget Qi Jin Kong datang dari aula besar. Ya ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qi Yue berdiri di depan Qi Jin Kong dan berkata. Wajah Qi Jin Kong tampak serius. Dia mengerutkan kening dan berkata, Yin Buhe hanya memiliki satu putra, dan dia selalu menyayanginya. Sekarang Yin Ke telah terbunuh, saya khawatir dia akan menjadi gila dan membalas dendam. Turunkan perintah untuk memperkuat pertahanan di semua tempat. Juga, saya akan segera memberitahu para tetua untuk datang ke sini untuk pertemuan. Suasana di suku macan tutul merah menjadi tegang, tetapi Lu Ming masih fokus penuh untuk pemulihan. Setengah hari setelah dia kembali ke suku macan tutul merah, esensi sejatinya akhirnya pulih ke puncaknya. King kecil, biarkan aku melepas segel di tangan dan kakimu. Lu Ming keluar kamar dan melihat Xian Yanxing. Sekarang, luka Xian Yanxing sudah jauh lebih baik dan dia hampir pulih sepenuhnya. Gadis bodoh, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan cemas. Aku baik-baik saja sekarang. Lu Ming berjalan mendekat dan memegang tangan Xian Yanxing di depan matanya. Dia mengamati segel cincin di pergelangan tangannya. Xian Yanxing sedikit tersipu saat Lu Ming memegang tangannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 710 Bahasa Indonesia. 710 Bab 710 Mengetuk Pintu. Setelah beberapa saat, jari Lu Ming bergerak di udara dan tanda muncul satu demi satu. Kemudian, mereka memasukkan cincin di tangan Xian Yanxing. Prasasti indah muncul di cincin itu dan dua ular berbisa keluar. Ular berbisa itu tersebar di udara. Lu Ming memegang cincin itu dan mengguncangnya dengan inti esensialnya. Cincin itu pecah. Setelah itu, Lu Ming melepas semua cincin lainnya di tubuh Xian Yanxing. Ledakan. Begitu cincin itu dilepas, aura kuat terpancar dari tubuh Xian Yanxing. Lalu, perlahan menghilang. Bodoh, kamu menyelamatkan hidupku kali ini, jadi aku akan menarik kembali janjiku sebelumnya. Kata Xian Yanxing. Janji apa? Lu Ming tercengang. Tentu saja itu janji untuk menginjak-injakmu, bodoh. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan memutarnya ke arah Lu Ming. Senyuman muncul di wajahnya. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia agak terdiam. Kemudian, matanya bersinar saat dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang Xian Yanxing. Bukankah kamu harus membalasku dengan tubuhmu karena telah menyelamatkan hidupmu? Lebih baik balas kebaikanmu sekarang. Merasakan panas dari lengan Lu Ming, wajah Xian Yanxing memerah. Dia melepaskan energi sejatinya dan melepaskan diri. Membalasku dengan tubuhmu. Kamu berharap. Melihat Lu Ming mengalami depresi, Xian Yanxing terkekeh. Tapi itu bukan tidak mungkin. Itu tergantung pada kinerja Anda di masa depan.
Benar-benar, mata Luming berbinar. Palsu. Xian Yanxing tersenyum dan bertanya tentang pengalaman Luming selama beberapa hari terakhir. Keduanya mulai mengobrol. Di aula pertemuan kepala suku Macan Tutul Merah, suasananya sangat menyedihkan. Ketua, ada laporan dari depan. Suku Ular Yin telah mengirimkan pasukan besar dan dengan cepat mendekati kita. Seseorang melaporkan, sampaikan pesananku. Tidak perlu melawan di depan. Tarik kembali semua kekuatan dan tarik mereka ke kota kuno. Setelah Qi Jinkong memberi perintah, dia menoleh ke tetua klan dan berkata, "Sesepuh, ikut aku ke gerbang kota untuk menyambut Yin Buhai." Setelah itu, Qi Jinkong dan tetua suku Macan Tutul Merah lainnya tiba di gerbang kota di sisi barat kota kuno. Saat ini, pasukan dalam jumlah besar telah dikerahkan di sekitar gerbang kota. Beberapa jam kemudian, angin menderu-deru, dan dunia dipenuhi dengan suara-suara samar. Di langit dan di tanah, boneka ular raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di setiap boneka ular raksasa duduk satu atau dua orang. Sekilas, setidaknya ada 10.000 boneka ular raksasa, berkumpul rapat, memenuhi seluruh langit. Di tembok kota suku Macan Tutul Merah, serangkaian prasasti yang mempesona muncul. Sebuah formasi besar muncul, bersama dengan segala macam formasi pertahanan dan ofensif yang kuat. Pada saat yang sama, para prajurit dari suku Macan Tutul Merah menarik busur dan memasang anak panah mereka. Ada tanda di anak panah, dan bersinar terang. Pertempuran besar akan segera dimulai. Kepala suku ular Yin, Yin Buhai, berjalan keluar dan berdiri di udara. Seekor ular berbisa melilit lehernya dan menjentikkan lidahnya. Mata Yin Buhai dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia memandang Qi Jinkong dan berkata, "Qi Jinkong, putrimu Qi Yue dan dua orang luar itu tercela. Mereka menyelinap ke wilayah suku ular Yin dan membunuh anak saya, Yin Ke. Sekarang, serahkan mereka bertiga, dan aku akan mundur dan melepaskan suku Macan Tutul Merah kali ini." "Haha, Yin Buhai, kamu benar-benar pandai mengada-ada. Kudengar putramu yang ingin menajiskan pacar orang lain dan dibunuh dalam kemarahan. Dia terbunuh dalam serangan langsung. Bagaimana Anda bisa menyebutnya serangan diam-diam?" Petik 2. Qi Jinkong tertawa. Kekotoran apa? Merupakan suatu kehormatan bagi anak saya untuk menyukainya. Berapa nilai hidup mereka yang rendahan? Bagaimana Anda bisa membandingkan diri Anda dengan anak saya? Qi Jinkong, saya menyarankan Anda untuk melihat situasinya dengan jelas. Jangan melakukan pemusnahan suku Macan Tutul Merahmu. Yin Buhai berkata dengan dingin. Mustahil. Jawaban Qi Jinkong sangat tegas. Yin Buhai mengerutkan kening dan wajahnya menjadi semakin suram. Matanya berkedip dan dia berkata, "Bagaimana dengan ini, Qi Jinkong? Aku tahu kamu tidak tega berpisah dengan putrimu. Aku tidak ingin kamu menyerahkan Qi Yue, tapi selama kamu menyerahkan dua makhluk luar angkasa itu, aku akan mundur." Mustahil. Qi Jinkong menjawab dengan dua kata yang sama. Wajah Yin Buhai menjadi gelap. Dia berkata, "Qi Jinkong, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Saya beri waktu 3 hari untuk membahasnya. Jika Anda tidak menyerahkan kedua orang itu setelah 3 hari, saya secara pribadi akan memimpin angkatan darat dan menghancurkan suku Macan Tutul Merah hingga rata dengan tanah. Saya akan memastikan suku Macan Tutul Merah akan musnah selamanya." Setelah mengatakan itu, Yin Buhai melambaikan tangannya dan membawa anak buahnya pergi. Tidak lama kemudian, pasukan suku ular Yin telah pergi. Bukan karena dia tidak takut dengan suku Macan Tutul Merah. Hal utama adalah dia buru-buru mengumpulkan pasukan kali ini, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Jika dia gegabah menyerang suku Macan Tutul Merah, dia takut kedua belah pihak akan menderita kerugian. Dia juga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Saat suku ular Yin mundur, Qi Jinkong menghela nafas lega. "Menurunkan pesananku. Kumpulkan semua kekuatan suku Macan Tutul Merah dan kirim mereka kembali untuk menjaga kota kuno. Sesepuh, ikuti saya kembali ke ruang pertemuan." Perintah Qi Jinkong. Sesaat kemudian, aula pertemuan suku Macan Tutul Merah dipenuhi lebih dari 20 orang. Tidak hanya tetua suku Macan Tutul Merah yang hadir, tetapi banyak juga tetua biasa. "Pemimpin suku, menurutku, sebaiknya kita serahkan saja kedua pemuda itu.
Mengapa memulai perang dengan suku ular Yin demi dua orang luar? Petik 2. Itu benar, Ketua. Kedua pemuda itu terlalu percaya diri. Mereka sebenarnya berani membunuh Yin Ke. Mereka mencari kematian. Kita tidak bisa menyeret suku macan tutul merah turun karena dua orang dari alam luar. Beberapa tetua biasa mendesak Qi Jinkong untuk menyerahkan Lu Ming dan Xie Nianxing. Tidak, suara Qi Jinkong terdengar. Tidak, kenapa tidak, Ketua? Seorang tetua biasa bertanya dengan ragu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Lu Ming mampu mematahkan formasi yang menyegel pemimpin klan sebelumnya. Sekarang, dia telah memecahkan 100 formasi. Hanya tersisa 36. Dia akan mampu menghancurkan semuanya dalam beberapa hari. Pada saat itu, kami akan dapat menemukan manual prasasti rahasia suku kami dan mengembalikan suku macan tutul merah kami ke puncaknya semula. Kata Qi Jinkong. Suaranya seperti badai yang melanda seluruh tempat. Apa, ada hal seperti itu? Banyak tetua biasa yang terkejut. Lalu, mereka terdiam. Mereka akhirnya tahu mengapa Qi Jinkong melindungi Lu Ming. Hal ini terkait dengan naik turunnya suku macan tutul merah. Patriark, menurutku tidak. Sebuah suara terdengar, itu berasal dari Gunung Emas Murni. Dengan terjadinya peristiwa besar seperti itu, dia secara alami dipanggil kembali untuk berdiskusi. Gunung Emas Murni berjalan keluar dan berkata dengan keras, masih ada 36 susunan penyegelan lagi. Masih belum diketahui apakah Lu Ming benar-benar dapat menghancurkannya. Terlebih lagi, meskipun dia bisa menghancurkannya, lalu bagaimana jika kita mendapatkan manual rahasia penyempurnaan prasasti? Suku ular Yin menghancurkan suku kami bahkan sebelum kami sempat naik ke tampuk kekuasaan. Saya pikir kita harus menyerahkan Lu Ming dan wanita itu untuk menstabilkan suku ular Yin terlebih dahulu. Dengan begitu, setidaknya kita tidak akan hancur. Kata-kata Gunung Emas Murni menyebabkan banyak tetua berpikir keras. Memang benar perkataan Gunung Emas Murni itu bukan tanpa alasan. Jika suku tersebut dimusnahkan, apa gunanya mendapatkan manual rahasia prasasti? Qi Jinkong juga mengerutkan kening. Dia tidak bisa membantahnya.